يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi poin pertama ayat ini adalah mengajarkan tentang panggilan pada orang-orang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Poin yang pertamanya, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Nomor dua, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Wajahidu fi sabilih. Yang nomor tiga, hendaknya kalian berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kita jadi hamba Allah yang beruntung. Jadi gimana cara jadi hamba Allah yang beruntung? Tiga, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang membuat kita makin dekat sama Allah. Yang ketiga, berjihad sungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah. Ibunda jamaah yang dirahmati Allah, pernah kami jumpai ada seseorang bertemu di Madinah. Dari tampilannya orang yang sangat sederhana, bukan dari keluarga yang kaya raya yang bisa umroh kapanpun beliau mau. Kami bertanya, Pak, Bapak umroh apakah nabung berapa lama? Bapak umroh sudah nabung berapa lama? Jawab beliau, saya tidak punya uang. Lah kok Bapak bisa sampai ke Masjid Nabawi? Lagi umroh toh ini? Iya, saya dibayarin. Siapa Pak yang bayarin? Alhamdulillah ada tetangga yang baik, terus bayarin saya. Lah selama ini Bapak nabung atau enggak? Mau nabung boro-boro, lawong dapat langsung habis, dapat hari itu habis hari itu. Tapi Bapak punya amalan lain? Ada. Nek saya nabung, tabungannya bukan harta. Saya nabungnya nabung amal solih. Pagi bangun lalu tahajud. Ada kesempatan hadir ke majelis ilmu, maka beliau duduk di majelis ilmu. Ada kesempatan untuk berbuat baik, tidak sedikit pun beliau lewatkan, kecuali pasti tenaga beliau dipakai untuk berbuat baik. Dan ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada nabung yang bukan cuma tentang nabung harta. Ada nabung yang membuat segala hajat semakin dekat. Ada yang membuat apa yang diharapkan terwujud. Ada tabungan yang membuat kita makin dekat dengan yang diimpikan. Dan ternyata nabung itu gak melulu tentang nabung harta, tapi nabung beramal solih. Itulah orang-orang bertakwa, tabungannya tabungan beramal solih. Ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, salah satu bentuk takwa itu memperbanyak amal salih, membuat Allah ridha, semakin dekat dengan yang dihajatkan. Ibunda jamaah yang dirahmati Allah, dan ternyata benar, tabungan bukan cuma tentang fisik dunia. Rumah itu tabungan, iya. Tanah itu tabungan, boleh jadi iya. Tapi kalau mau tabungan yang terbaik, tabungan itu bernama perbanyak beramal salih. Saya selalu mengulangi kalimat sederhana ini jemaah. Coba dijawab pelan-pelan. Jemaah kesini naik motor. Saat jemaah wafat, apakah motornya masuk ke liang lahat? Jemaah kesini ada yang roda 4 naik mobil. Apakah setelah wafat mobilnya ikut ke liang lahat? Apa yang ikut? Amal. Rasulullah pernah cerita, sabda Nabi, kelak kalau kalian semua wafat, 3 yang mengiringi kalian: keluarga, harta, amal. Lalu Nabi bersabda, 2-nya akan kembali, namun 1-nya kekal setia menemani. Sahabat Nabi lalu bertanya, hadirin, ya Rasulullah, yang 2 kembali itu apa saja? Nabi menjawab, ahluhu wa maluhu yarji. Keluargamu serta semua harta bendamu yarji, akan kembali. Namun 1 yang kekal menemani adalah amal. Makanya bertakwa. Bertakwa ini bukan cuma tentang orang yang cukup, bukan. Mau dia berkecukupan atau dia berkekurangan, wajib bertakwa. Mau dia rakyat biasa atau beliau seorang penguasa, wajib bertakwa. Mau kita tinggal di Wonosobo, tinggal di Muntilan Magelang, tinggal di Yogyakarta, wajib bertakwa. Tugas kita nih hadirin, takwa sama Allah. Ada sahabat Nabi yang saking hebat takwanya kepada Allah, sampai-sampai tidak satupun sahabat ketika mencela lalu kemudian mengingat bahwa betisnya lebih kuat, lebih besar, lebih berat daripada ditimbang oleh gunung Uhud. Nama sahabat ini adalah sahabat Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini beliau memegang 5 jamaah rahasia Nabi. Yang kedua, beliau megang tongkatnya Nabi. Yang ketiga, beliau mengambil wudhunya Nabi. Yang keempat, beliau yang restock siwaknya Nabi. Dan yang kelima, beliau yang suka memegang sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon. Ada Nabi, ada para sahabat. Para sahabat ketawa karena melihat betis kecilnya tersingkap lalu ditertawakan. Nabi marah, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, coba lihat betisnya, kecil banget ya. Nabi kemudian bersabda, jangan ditertawakan betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena kalau betis itu ditimbang di satu timbangan dan gunung Uhud di timbangan yang satunya, niscaya lebih berat betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu sebab kenapa ada 2 faktornya. Yang pertama, kakinya selalu melangkah untuk menemani Rasulullah. Yang kedua, tidak pernah kakinya melangkah ke tempat yang Allah murkai. Ibu, bapak, nanti di Quran surah Yasin Allah bercerita kepada kita akan ada hari di mana tashhadu arjuluhum, kaki kalian akan bersaksi kemana kita bawa pergi. Jangan sampai nanti kaki kita di screening, didetilkan sama Allah, laporan malaikat, kakinya pergi kemana aja nih kakinya fulana, laporannya artos, 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 artos. Coba dilihat kakinya fulana ada ke majelis taklim nggak? Nggak ada. Ada ke masjid nggak? Nggak ada. Kemana aja? Jalan-jalan, 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 artos, artos, artos. Boleh jemaah, silahkan aja. Boleh kok, Islam juga nggak pernah melarang kalau seseorang mau mengambil bagian dari kesenangan kenikmatan dunia.
jalan-jalan ke Artos Mall, jalan-jalan ke tempat yang mungkin merefresh kegiatan yang selama ini padat hiruk pikuk perkotaan. Tapi nggak melulu kaki kita melangkah ke sana. Sesekali kaki kita perlu melangkah ke majelis ilmu. Kan di hadapan saya wajah-wajah ahli syurga semuanya. Iya, karena Rasulullah pernah bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melangkahkan kakinya untuk duduk di majelis ilmu, Allah akan mudahkan dia menuju surganya Allah. Jadi di hadapan kita ada yang datang pagi-pagi jauh-jauh, mungkin datangnya jam 6 kurang. Ada yang mungkin jam 5 sudah jalan, ada yang mungkin jam setengah 5 sudah jalan, ada yang bahkan dari semalam sudah jalan. Di sini ngapain jamaah? Bertakwa sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang poin pertama, bertakwalah kepada Allah. Allah suruh belok kanan, belok kanan. Kalau Allah suruh belok kiri, belok kiri. Allah suruh sebagai seorang muslim kita mengaji, maka setiap hari kita mengaji. Allah suruh nggak boleh ada waktu yang tidak ada waktu terhadap Al-Quran. Kita punyai waktu untuk Al-Quran. Zaman Nabi ada Sayyidina Utsman bin Affan ibunda. Namanya siapa beliau? Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap malam tahajud. Dan kalau Sayyidina Utsman tahajud, setiap tahajud khatam Quran. Setiap tahajud khatam Quran. Jadi kalau satu hari satu kali tahajud, satu kali khatam Quran. Kalau 30 hari berarti berapa kali khatam? 30 kali khatam Quran. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan wafat pun, Sayyidina Utsman bin Affan tuh lagi baca Al-Quran. Lalu mohon maaf, ada orang menyelinap masuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau terbunuh dan qadarullah ma syaa fa'al, beliau terbunuh tepat sedang di depan Al-Quran. Beliau terbunuh di hadapannya Al-Quran dalam kondisi membaca Al-Quran. Itulah manusia. Al-Imam Ibnu Katsir pernah berkata, man asya alaih mata alaih. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dia bangun. Kalau hadirin mau meninggal dalam keadaan baik, maka dari sekarang biasakan kebaikan. Dimanapun bertakwa sama Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, mudah bagi Allah mewafatkan beliau sedang di hadapan Al-Quran. Orang yang ahli majlis taklim, mudah bagi Allah mewafatkan beliau sedang beliau ada di majlis taklim. Tapi jangan sekarang ya jemaah. Ngaji dulu sekarang mah. Tapi pernah loh jemaah kejadian lagi ngaji begini, lalu terus kemudian ada ibu-ibu set pingsan, jatuh, dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan wafat. Apakah matinya husnul khatimah? Dijawab iya. Siapa-siapa yang mati dalam dua kondisi. Satu, berbuat baik dia, sedang ngaji kan berbuat baik. Atau yang kedua, setelah berbuat baik. Tambahin tiga jemaah. Yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, atau setelah berbuat baik. Yang ketiga, atau baru berniat mau berbuat baik. Bapak meninggalnya gimana ibu? Bapak lagi ambil wudhu. Lah kok habis wudhu lagi pakai sarung kok jatuh terus meninggal. Wudhu mau ngapain? Mau sholat tahajud. Ketahuilah insya Allah itu salah satu di antara 3 ciri-ciri wafat husnul khatimah. Semoga ya Allah karuniai kami semua yang hadir di tempat ini, yang online di TikTok, YouTube maupun di Instagram, karuniai kami rezeki untuk terus istiqomah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin, tinggal beberapa saat dunia akan jauh, semakin jauh kita tinggalkan. Memang benar ternyata ya jamaah. Kalau yang dulu mungkin kita pas masa kecil dengar faktor U. Apa tuh faktor U? Faktor usia. Ternyata begitu usia kita senja, faktor U itu beneran.
Dulu makan bebek, makan gorengan, lahapnya luar biasa. Sekarang udah umur 50, 60, makan minyak sedikit, hati-hati nanti kolesterol. Yang dikit-dikit sininya sakit, makan kacang-kacangan, diwanti-wanti hati-hati jangan banyak makan kacang nanti asam urat. Minum teh, tehnya sekarang pesannya bukan teh manis, tehnya teh tawar. Kenapa nggak boleh manis-manis? Nanti diabetes. Sebenarnya hadirin, itu sudah warning dari Allah. Hambaku, kamu sebentar lagi ketemu sama aku. Ayo siap-siap yuk. Kan kita semua hafal ayatnya, betul jamaah? Pelan-pelan coba dilanjutkan. Satu ayat yang saya yakin semua kita hafal. Allah berfirman, Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Matinya kita mau seperti apa kan tergantung kebiasaan kita. Yang biasanya ngaji punya potensi matinya di atas Quran. Yang punya kebiasaan taklim ada potensi mati sambil di majelis taklim. Yang terbiasa melakukan perbuatan baik ada kecenderungan nanti dia meninggal dalam keadaan baik. Bahkan orang yang niat baik pun punya kondisi dengan niat baiknya ada kesempatan ia bisa wafat saat niat baik itu tertunaikan atau belum tertunaikan. Ada seorang ibu, saya pernah cerita di sini, kalau nggak salah pernah atau kalau belum anggaplah ini sebagai kisah pengingat. Waktu tahun 2011 itu atas pertolongan Allah kita mau bangun masjid jamaah di Wonosobo, tapi nggak ada jamaah tanahnya. Karenanya waktu itu kita mau bebaskan tanah, membeli tanah kurang lebih 1000 meter. Waktu itu kita floor ke jamaah. Jamaah kita mau bangun masjid, tapi tanahnya belum terbeli, 1000 meter harganya sekian. Waktu itu per meternya di 500 ribuan kira-kira. Berarti 1000 kali 500 jutaan. Ada seorang ibu, waktu itu bulan Rajab sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan. Bulan Rajab ibu ini bilang, Ustadz saya mau izin ikut andil ya nanti bebasin tanah untuk bangun masjid. Alhamdulillah sekarang masjidnya sudah jadi lantai 1-nya. Mohon doanya ibunda tanggal 23 besok di dak panel beton lantai 3-nya insya Allah. Karena masjidnya 2 lantai 3 lantai insya Allah. Hadirin, beliau bilang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Rajab beliau bilang, saya mau ikut Ustadz tapi nanti Ramadan aja. Soalnya Ramadan pahalanya lebih banyak, kata beliau. Tentu kami bersambut baik, ibu, semoga Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih niat baiknya. Akhirnya jamaah beliau berniat. Qadarullah ma syaa fa'al, WhatsApp masuk. Ustadz doakan ibu saya sudah meninggal dunia. Tapi punya niat baik. Alhamdulillahnya keluarganya tahu bahwa ibunya ini punya niat baik, ingin membersamai amal jariah. Suaminya datang ketika bulan Ramadan dan alhamdulillah tertunaikan niat baiknya. Hadirin, pelajaran dari kisah ini ada 2. Ternyata orang bahkan saat dia sudah berniat baik, Allah itu bisa terus membuat ia mendapatkan pahala jariah dari niat baiknya jemaah. Walaupun nanti dia wafat. Makanya penting masing-masing kita pelan-pelan berniatlah yang baik. Walaupun kita merasa kayaknya nanti deh masih lama, nanti deh bulan Ramadan. Tapi niat baik dulu aja dari sekarang. Namun yang kedua pelajarannya adalah ini loh jamaah, pelajaran yang paling utama. Ketahuilah siapapun yang punya niat baik jangan suka menunda. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Apakah ada di antara hadirin ada yang bisa jamin pulang masih hidup? Belum tentu. Nanti sore masih hidup? Belum tentu. Karenanya ketakwaan kita sama Allah membuat kita makin harus bersegera menjemput kebaikan.
Karena kalau nggak disegerakan, kebaikan itu boleh jadi nanti terlewatkan. Tapi kan dapat pahala sempurna karena niat, betul. Tapi akan jauh lebih besar pahalanya jika tertunaikan. Dan alhamdulillah, walau beliau wafat tapi keluarganya menunaikan, insya Allah beliau dapat jariyahnya luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah namanya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, diulangi ya jemaah, wabtaghu ilaihil wasilah. 1, 2, 3. Wabtagu ilaihil wasilah. Ayat 35 Al-Maidah yang kedua, wabtagu, dan kalian semua harus mencari ilaihil wasilah, sesuatu wasilah yang membuat kita makin dekat sama Allah. Wasilahnya apa? Kalau jamaah punya guru, punyailah guru. Tapi guru online boleh nggak? Coba jamaah, kalau kita berguru secara online boleh atau nggak boleh? Berguru secara online boleh. Menggunakan teknologi handphone bukan cuma untuk bermaksiat. Kalau bisa jangan sampai handphone ini dipakai maksiat. Jangan sampai bahkan handphone ini kena dipakai untuk maksiat. Tapi pakailah handphone yang ada di hadapan untuk taat, diantaranya live streaming kajian. Boleh punya guru online? Boleh. Belajar dari YouTube? Silahkan. Belajar dari TikTok? Tafadhol. Belajar dari Instagram? Silahkan. Tapi kapan berkesempatan datang secara offline begini, tatap muka, datang. Supaya semakin barokah ilmunya. Jadi kalau ditanya, gurunya bukan Google. Siapa gurunya? Syekh Google. Bukan Syekh Google, tapi ditanya siapa gurunya? Ustadz Fulan, Ustazah Fulan. Kalau ada kesempatan datang bermajlis, datang bermajlis. Duduk seperti ini, lalu mendengarkan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaknya kalian cari wasilah, perantara. Apa arti wasilah? Perantara. Siapa yang membuat dirinya? Ada para ulama sering mengatakan hendaknya dia membuat antara dirinya dan surganya Allah satu ahli ilmu, kata para ulama. Hendaknya dia membuat antara dirinya dan surganya Allah satu ahli ilmu yang membimbing, yang membersamai, yang mengarahkan. Ibu, apalagi hari ini media sosial sudah jadi wasilah dapat segala kebaikan. Dulu ada Imam Ahmad bin Hambal. Orang tahu nama Imam Ahmad bin Hambal tapi nggak tahu wajahnya. Karena zaman itu belum ada Facebook, Instagram, YouTube. Lah kalau sekarang jamaah misalkan, lah kok tiba-tiba ada guru besar kita datang, jamaah pasti kenal karena biasa nonton di YouTube, biasa lihat di Instagram. Kenapa? Karena sekarang zaman sudah maju. Dan yang dulu jamaah merasa belum pernah bisa belajar leluasa, sekarang jamaah mau cari apa aja ada di sosial media. Maka saya sedikit menyarankan ya jamaah, kalau bisa sosial media jadikan wasilah kebaikan. Sosial media jadikan apa hadirin? Silah kebaikan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Harus punya wasilah. Ada guru? Ada. Setiap Sabtu pagi Al-Ahda nggak pernah kekurangan ustadz, pemateri, guru-guru hebat, mubalik handal, dai-daiyah yang terkemuka didatangkan oleh Al-Ahda untuk ngaji bersama. Tapi lebih daripada itu, haus kita terhadap ilmu. Cara kita haus terhadap ilmu, belajar. Ibu tahu video pendek yang ibunda share. Itu membuat orang lain berubah. Cuma gara-gara video pendek, jamaah jangan tinggalkan sholat. Walaupun kita adalah orang yang paling banyak bermaksiat, jangan pernah tinggalkan sholat.
Walaupun masa lalu kita begitu bejat, jangan pernah tinggalkan sholat. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan hujamkan kebaikan dalam kehidupannya. Cuma 17 detik video pendek tentang sholat, orang ini yang tadinya gak sholat, tiba-tiba berubah, tergetar hatinya jadi sholat. Wasilahnya video-video pendek. Apalagi kita tahu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu itu nanti menahan dari perbuatan fahsya dan mungkar. Maka nomor 2, wabtaghu ilaihil wasilah. Perbanyak oleh kita, adakan wasilah. Wasilah itu guru. Siapa yang kitab gurunya tapi nggak ada manusia sebagai gurunya, nggak ada orang sebagai gurunya, fawaliyuhu syaitan. Nanti takut-takut gurunya adalah syaitan. Dia sembarangan berucap terhadap ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Dia bilang wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat sama zina. Kalau orang ini nggak punya guru, salah nanti memaknai ayatnya. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Lah, kan nggak boleh dekat-dekatnya. Berarti nek berzinanya. Makanya penting belajar dengan guru. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu lagi mabuk. Tuh, berarti nggak boleh sholat. Udah mending kamu nggak usah sholat. Kan dia, mohon maaf, berdasar hawa nafsunya dia bicara. Makanya benar kata ulama, siapa yang nggak punya guru, nanti gurunya adalah syaitan. Punyailah guru, punyailah pembimbing, punyailah ustadz, punyailah kiai, punyailah tuan guru, syekh, supaya hidup kita ini terarahkan. Nanti ibunda bertanya, dijawab. Ada sesuatu yang menggelisahkan, dijawab dengan ilmu dari beliau yang beliau sampaikan. Ini pentingnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ayo harus punya perantara atau wasilah. Wasilah guru sudah punya. Nah, wasilah yang kedua, wasilah guru sudah ya. Yang kedua, sosial media sudah tadi. Handphone dijadikan untuk beramal shalih, ngaji di sini juga boleh. Ibu-ibu kalau subuh-subuh kan pernah saya sampaikan, mungkin di sini ngajinya Sabtu, sedangkan Senin sampai Jumat nggak ada kajian. Ibunda tinggal dengerin aja www.youtube.com, www yang lain. Ibunda tinggal denger Irfan Rizky Haas nanti live streaming insya Allah ketika subuh. Ibu tinggal denger di sini sambil masak dengerin kajian, sambil goreng tempe dengerin kajian, nyiapin makan anak sekolah dengerin kajian. Itu boleh, silahkan. Jadikan sebagai wasilah sosial media jadi jariyah. Yang ketiga, wasilah itu adalah salah satunya. Yang ketiga, teman salih. Yang ketiga, teman yang salih. Salah satu, saya suka banget sama kalimat ini jamaah. Salah satu tanda Allah ingin kita jadi baik, Allah kirimkan dalam hidup kita teman-teman yang salih, teman-teman yang salihah, agar supaya teman salih dan salihah ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau jamaah sekarang ngelihat kanan, ini kok salihah, ngelihat kiri kok salihah, itu nomor 3. Wabtagu ilaihil wasilah. Allah ingin wasilahnya teman yang salih, kita jadi hamba yang salih. Rasulullah kenal nggak sama Abu Jahal? Kenal. Rasulullah tahu Abu Jahal nggak? Rasulullah tahu Abu Lahab? Apakah Rasulullah berteman sama mereka? Tidak. Wabtagu ilaihil wasilah. Rasulullah menjadikan wasilah perantara, teman yang baik.
Berteman sama siapa baginda Nabi? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman, sahabat-sahabat mulia lain radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa Rasulullah memilih seperti itulah sejatinya? Kita diajari dari Rasul tidak berteman dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kita diajari jamaah, ketahuilah siapapun boleh kenal dengan siapapun. Siapapun boleh saling tahu tentang siapapun, tapi berteman dekat harus bersama orang-orang yang salih. Rasulullah pernah bersabda, pernah satu ketika Rasulullah menyampaikan nasihat indah mulia ini jemaah. Sabda Nabi, la tusahib illa mu'min. Sebisa mungkin kita jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyah, dan jangan ada yang memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Zaman itu Nabi kenal Abu Lahab, Nabi kenal Abu Jahal, tapi tidak satu pun dijadikan kawan dekat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini dipakai hadirin sebagai tolak ukur agar supaya kita memilih sahabat yang baik. Cari wasilah teman yang baik, karena siapa temanmu itulah menggambarkan siapa dirimu. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah teman-teman yang salih. Dan kabar baiknya, jamaah yang sekarang punya teman yang salih, punya kawan-kawan salihah, kanan kirinya orang yang ngajak ngaji, taklim, baca Quran, deres Quran, tadabbur Quran, ngamalin Quran, share status WA story-nya adalah share tentang kebaikan, kabar baik. Siapa yang berkawan karena Allah, mereka bisa nanti memberi syafaat kepada kawannya dengan izin Allah saat mungkin tidak melihat kawannya di surganya Allah. Jadi ada yang dapat syafaat karena Quran, ada yang dapat syafaat karena sedekah, ada yang dapat syafaat karena anaknya penghafal Quran, ada yang dapat syafaat karena teman salih. Di satu riwayat seorang bilang sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku tak melihat saudaraku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku tak melihat teman karibku ya Allah. Dulu kami sujud bersama, dulu kami ngaji di Al-Ahda bareng-bareng. Kalau bahasa kitanya ya jemaah, dulu setiap pagi ya Allah ngaji bareng, sujud bareng, tilawah bareng, baca Quran bareng, tadabbur bareng. Kok hamba gak ngelihat ya Allah? Allah firmankan, coba cari di nerakaku, kata Allah. Diizinkan diantar malaikat dengan penjagaan yang hebat agar supaya tidak terjerembab ke jurang neraka. Dia melihat, ya Allah itu saudara hamba ya Allah, ada di sana ya Allah. Akhirnya teman yang soleh ini bilang sama Allah, ya Allah izinkan dia menemani saya di surga ya Allah. Lalu Allah pun dengan rahmatnya, sekali lagi Allah dengan rahmatnya mengizinkan, wahai malaikat ambil dia, kawannya orang ini, bawa dia ke dalam surga, biar kawan ini ditemani oleh sahabatnya. Allahu Akbar. Biar hambaku ini ditemani oleh sahabatnya. Makanya penting punya wasilah. Nomor 3, wasilah kawan yang solih. Itu kan doa yang selama ini kita pinta dalam pergaulan. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya Allah, mudah-mudahan kami selalu membersamai orang-orang yang shadiq, yang benar. Benar atas imannya, benar atas amal solihnya. Artinya orang-orang solih yang membersamai. Makanya yuk kita ulang ayatnya, dihafal, simple. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita mencari kawan-kawan yang salih. Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, yang pertama bertakwalah kepada, yang kedua carilah
perantara yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Jamaah, kalau Allah ingin kita jadi baik, terutama buat ibu-ibu, mbak-mbak, dan kaum muslimah yang datang di majelis Al-Ahda siang hari ini, pagi hari ini. Kalau Allah menginginkan wanita muslimah bertambah baiknya, maka salah satu tanda baiknya saat berkumpul sesama perempuan muslimah, Allah hindarkan dari ghibah. Allah hindarkan dari apa? Jadi kalau kumpul lalu kok ono gosip anyar loh. Opo? Lalu terus kemudian saling bergosip, itu belum perkumpulan yang dikehendaki kebaikan. Karena salah satu tanda perempuan muslimah Allah kehendaki kebaikan, Allah jaga lisannya wanita muslimah dari ghibah. Kumpul tapi bahasnya ngaji Quran. Ayat berapa tadi? Ayat Quran surah Al-Maidah ayat yang keberapa? 35. Nanti pulang ditanyain sama cucunya, anaknya, nenek tadi ngaji apa? Al-Maidah 35. Tadi begini loh cu. Ini loh cucuku sayang. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, cari teman yang salih. Ibu, bapak, mas, mbak, sudah saatnya kita nih harus memperbanyak kawan-kawan yang salih. Karena kalau kawan-kawan yang salah terus ditemani, takut-takut kitanya terwarnai. Enggak, tapi saya tuh benar mau mewarnai dia, bukan yang diwarnai. Boleh, silakan. Kunjungi teman-teman yang belum taubat, belum insyaf. Izinkan kita ikut mewarnai hidupnya supaya beliau kenal sama Allahnya, boleh. Tapi nanti kalau malah kita yang diwarnai, itulah repot jamaah. Bergaul seorang muslim bukan untuk diwarnai dia. Muslim bergaul dengan saudaranya agar saudaranya makin dekat kepada Allah. Gak lama kok jamaah, sebentar aja kok. Dan sesiapa yang mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, Allah mencintai dan memberkahi pertemanan mereka. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, coba renungi. Siapa yang berteman karena hobi motor yang sama, saat sudah tidak punya motor dengan tipe yang sama, maka persaudaraannya hilang. Siapa yang satu kumpulnya karena mobil yang sama, tipe merek mobil yang sama, saat mobilnya sudah tidak lagi dia punya, persahabatannya pun ikut hilang. Tapi yang bersahabat karena iman, nanti mereka akan kekal abadi selama-lamanya, bertetangga, bersaudara di dunia, bersaudara bertetangga sampai surganya Allah. Terakhir, wabtaghu ilaihil wasilah. Yang terakhir, wajahidu fi sabilihi. 1, 2, 3. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. La'allakum tuflihun. Nomor 3, kalau kita mau jadi orang yang beruntung, la'allakum tuflih. Tuflih itu artinya beruntung. Makanya kalau Allah panggil hayya 'alal falah, wahai hambaku, aku kasih keberuntungan. Bahasa Jawanya beruntung itu namanya bejo. Orang pintar sama orang bejo akan lebih bagus orang yang mana? Orang kaya sama orang bejo lebih bagus mana? Bejo. Bahasa lainnya la'allakum tuflihun. Enggak ada yang ngalahin orang bejo. Kalau dalam bahasa Qur'annya la'allakum tuflihun. Kalau kamu mau jadi orang yang beruntung, atau dalam bahasa Jawanya kalau kalian mau jadi orang yang bejo, lakukan yang terakhir ini juga. Wajahidu fi sabilihi.
Ayo berjihad di jalan Allah. Mohon maaf, tolong jamaah dengarkan kalimat sederhana ini. Jihad itu yang dimaksud dalam ayat ini bukan melulu tentang mengangkat senjata, bukan. Jihad itu arti secara harfiahnya bersungguh-sungguh. Jihad arti harfiahnya apa jamaah? Jadi nek ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji kalau bahasa Jawanya mbok sing tenanan. Kalau datang yang sungguh-sungguh. Datang yang sungguh-sungguh, ngaji yang sungguh-sungguh. Kalau mengamalkan ilmu yang dipunya juga yang sungguh itu maknanya jahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apapun yang namanya di jalan Allah sungguh-sungguh. Bahasa lainnya totalitas. Bahasa lainnya apa? Jamaah, kerja kita supaya punya rumah di Magelang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Berangkat gelap-gelap, pulangnya gelap. Sampai bahkan ada seorang yang saking sibuknya mengejar dunia, dia bilang, Ustadz, saya nggak ngerasain masa anak saya kecil. Karena saya berangkat dia masih tidur, saya pulang dia sudah tidur. Lah kok tiba-tiba umurnya sudah 17 tahun, udah lulus SMA. Saya nggak pernah tahu, ibu, bapak, mungkin di antara kita ada yang workaholic, semangat kerja. Jangan lupakan satu hal ini. Sebetapapun hebatnya, seberapapun semangatnya kita mencari dunia, imbangilah juga dengan bersemangat mengejar akhirat. Ibu-ibu yang dekat rumahnya dari pasar, coba lihat jam berapa biasanya beliau berangkat ke pasar. Jam 2. Beliau menjual sayur mayurnya jam 2 ke pasar. Kenapa kalau untuk dunia kita bersemangat bergegas, untuk akhirat tidak bisa melakukan yang sama? Kalau ahli dunia mereka semangat totalitas dengan dunianya, harusnya ahli akhirat bersemangat mengejar akhiratnya. Wajahidu fi sabilihi. Dia sungguh-sungguh mengejar akhiratnya. Kalau kemarin masa muda, bapak-bapak mungkin penggemar sepak bola, ayo nonton sepak bola. Di mana? Stadion A. Budal berangkat ke stadion sepak bola, menonton sepak bola. Kenapa untuk sekarang kita diajak enggan? Ayo ngaji. Kalau bisa jawabnya sama. Ngaji di mana? Al-Ahda. Budal berangkat ayo. Sebagaimana dulu kita bersemangat terhadap dunia, mari sekarang kita lebih bersemangat mengejar negeri akhirat. Ibu, bapak, waktu itu makin dekat mau datang. Nabi bersabda, bukan sabda Nabi, mohon maaf saya ralat. Nabi Daud pernah bercerita, wahai malaikat maut, kenapa kamu gak ngabarin? Kan setiap Nabi punya privilege. Setiap Nabi itu punya keistimewaan. Kalau datang malaikat maut boleh ditanya, kenapa kok kamu datang gak ngabar-ngabarin? Jawaban malaikat maut, aku telah memberi kabar. 3 kabarku. Yang pertama, rambutmu yang semakin putih. Berarti kalau rambut kita sudah makin putih, berarti sudah tanda-tanda kian dekat. Yang kedua, tulangmu yang semakin lemah. Dulu muterin alun-alun Magelang semangat, tapi sekarang muterin 1/4-nya aja udah ngos-ngosan. Itu udah pertanda yang kedua. Yang ketiga, daya ingat yang semakin melemah. Baru tadi ingat, sekarang sudah lupa. Ini sudah semakin dekat pertanda kita sebentar lagi masuk ke liang lahat. Saya dengar jamaah Al-Ahda pun juga beberapa ada yang sudah berpulang ya ibunda. Ada yang kemarin masih ngaji sama kita, sekarang sudah berpulang. Kita sama mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Minimal itu aja. Doakan Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Warhamhum, sayangi mereka di sisimu ya Allah. Wa'afihi wa'fu anhum,
Dan berikan pemaafan yang luar biasa ya Allah atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Wa'fu anhum, maafin ya Allah. Kita nih sebentar lagi jamaah nunggu giliran. Nunggu apa? Sama, yang ngomong juga sama. Ibu tuh jangan, Ustadz mah masih muda. Belum. Bisa jadi kami duluan. Kita kan gak ada yang pernah tahu. Lah wong anak kita aja bisa wafat mendahului kita, betul? Cucu kita bisa wafat mendahului kita, betul? Ustaz, cucu saya lagi gemes-gemesnya 4 tahun. Lagi gagah-gagahnya, lucu-lucunya, gemes-gemesnya, pinter-pinternya wafat. Sakit, demam berdarah, 2 hari di rumah sakit, lalu kemudian Allah ambil. Kalau cucu kita aja bisa berpulang, apa bekalnya kita jamaah? Emang cukup kira-kira bekal kita? Lawong Sayyiduna Abu Bakar aja bilang, aduh jauh perjalanannya, sedikit bekal yang saya punya. Sayyiduna Abu Bakar aja bilang, sedikit bekal yang saya punya. Ini siapa yang ngomong? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Hartanya habis untuk dakwahnya Rasul. Laki-laki yang beriman paling pertama. Sahabat Nabi yang dapat gelar As-Siddiq. Di saat sahabat lain gak dapat gelar As-Siddiq. Coba bayangin jemaah. Beliau aja sampai bilang, saya kurang bekal, apalagi kita. Kita gimana jemaah? Padahal jasanya Sayyidina Abu Bakar begitu besarnya, beliau tetap merasa kurang bekal. Apalagi kita. Ayo maka lebih semangat ngajinya ya jemaah. Lebih semangat amal solehnya ya jemaah. Lebih bersemangat wakaf, sedekah, berinfak, lebih semangat baca Qur'annya, lebih giat lagi untuk persiapannya. Karena nanti kalau kita mati dikubur sendirian. Suaminya tuh yang bilang, sayang aku cinta sama kamu sampai mati. Kalau istrinya mati suaminya, walau secinta apapun seorang laki-laki kepada sang istri, saat istrinya mati, suaminya gak akan ikut masuk ke dalam kuburnya. Udah habis itu ditutup, kita sendirian. Ditanya nanti sama malaikat, hei kamu ngapain aja? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Besok Allah tanya anin naim, tentang semua nikmat. Sehat ditanya atau enggak? Hartanya ditanya atau enggak? Handphone dipakai apa ditanya atau enggak? Uangnya kemana perginya ditanya atau enggak? Semua ditanya. Sehat, ilmunya, hartanya dari mana, aktivitasnya ngapain aja, ditanya sama Allah besok. Sebelum hari itu benar-benar datang, ayo bersiap-siap. Barakallah. 3 ya jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Yang kedua, carilah wasilah atau perantara untuk membuat kita makin dekat dengan Allah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sungguh-sungguhlah kalian berjihad di jalan Allah. Sungguh-sungguhlah kalian mencari ridhonya Allah agar kalian jadi orang yang beruntung. Mau beruntung semuanya? Mudah-mudahan kita jadi hamba yang beruntung jamaah. Beruntung dunia, beruntung sampai akhirat. Barakallahu fikum. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Gratis grup WhatsAppnya, isinya video pendek yang bisa sahabat share untuk jadi WA story. Untuk jamaah yang hadir offline, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, kita belajar bareng di sana. Ada info live streaming, info kajian-kajian pas keluar kota, atau pas qadarullah ada video pendek yang bisa di story WA. Jamaah save nomor WhatsApp saya 0812. Nanti sebut nama saya yang tadi ngaji di Al-Ahda Magelang Ustadz gitu. Nanti dibalas 0812 13 60 70
20. 081213 60 70 20. Waktu dan tempat untuk bertanya jawab dipersilahkan. Silakan jemaah, fadhol. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan mengenai kajian tadi boleh, atau mungkin hal-hal yang belum diketahui boleh ditanyakan. Ahlan ayahanda, silakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan ini saya mau Martin dari Perut Walidah Kuliah. Silakan ayahanda, Yang fadhol. saya tanyakan menyimpang dari materi yang Ustaz tadi sampaikan. Ahlan, silakan Ini ayahanda. menjadi keraguan-keraguan yang selama ini kita rasakan. Kemarin kita mendapatkan kajian tentang riba. Iya Yang ayahanda. kemarin belum sempat kita tanyakan, namun karena Ustaznya waktunya habis. Ini Ustaz, selama ini kita saya sendiri berkecimpung di dalam kelembagaan koperasi yang tentu saja hidupnya koperasi itu hanya mengandalkan dari pinjaman yang dikenai jasa. Nah, kemudian yang kita tanyakan itu jasa dari koperasi itu termasuk halal atau remeng-remeng atau justru malah jadi riba. Nah, kalau itu kita nikmati, bagaimana hukumnya? Itu saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ayahanda, sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apa hukumnya seseorang mengambil jasa dari piutang yang diberikan? Pertama, kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap akad piutang yang diambil asas manfaat atas piutang yang dipinjamkan, fahuwa riba, maka itu hukumnya riba. Riba ada di ayat Allah. Allah berfirman, Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka kesimpulan hukum berdasarkan tadi dan Al-Baqarah 275, piutang ada kelebihan jasa diambil atas piutang tadi, jatuh hukumnya riba. Riba hukumnya haram. Allah berfirman Al-Baqarah 275. Jadi yang bilang haram siapa? Yang bilang haram siapa? Allah. Bukan kata Ustadz Irfan gitu, bukan. Yang bilang haram Allah. Lagi mana kalau misalkan mau tidak haram? Asasnya adalah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau tidak mau menjadi haram, misal pinjam 1.000, balikinnya ya 1.000, itu halal. Tapi kalau 1.000 balikinnya 1.000 lebih 1 perak, maka haram. Akad-akad itu akad-akad yang haram. Kullu qardin, setiap piutang jarra manfaatin, ada manfaat yang diambil dari piutang itu, fahuwa riba, maka itu riba. Begitu ayahanda. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan lain, silakan jemaah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada 2 kemungkinan. 1, pol fahami, atau yang kedua saking luar biasa. Ibu yang belakang, ada pertanyaan? Silakan ibunda, fadhol ibu, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan Ustaz, melanjutkan dari Bapak yang baru saja menanyakan, apabila bekerja di sejenis koperasi simpan pinjam yang pernah kami tahu, kami mendengar bekerja di seperti itu mulai dari cleaning service sampai ke atas-atasnya itu penghasilannya bagaimana hukumnya? Artinya kalau bekerja di situ penghasilannya haram atau halal? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibunda yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Karena apapun yang berkaitan dengan keharamannya, maka jatuh bagian ulama secara jumhur keseluruhan mengatakan sama, hum sawaun. Nabi bersabda, ini sabda Nabi ya jamaah, akilat la'anallahu, Allah jelas-jelas melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, yang meminjami dengan cara riba, wa katibahu, pencatat-pencatat administrasinya, wa syahidai, saksi-saksinya, hum sawa, mereka sama dalam laknatnya Allah, maka sebaiknya ditinggalkan. Barakallahu fikum. Hadirin, ini tidak sedang menyinggung secara personal atau siapapun ya jamaah. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan sabda Nabi dan ayat Al-Quran. Nanti kembali mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk meninggalkan yang haram, dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menyelesaikan kalau memang masih ada ganjalan. Saya mendoakan semoga jamaah semua yang masih punya hutang-hutangnya segera lunas. Amin. Ini semua berarti punya hutang. Yang punya hutang, ya Allah lunaskan hutang-hutangnya, mudahkan hidup beliau agar tidak berhutang kembali, jauhkan dari jerat-jerat riba, hidup penuh dengan bijaksana, punya ya syukuri, belum punya ya disabari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat rumus kita, diulang jamaah. Mampu beli, 1, 2, 3. Belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Kadang soalnya sekarang hutang jadi gaya motormu, mobilmu, jilbabmu, lah semuanya ngutang nih gimana? Janganlah jamaah ya, jangan makan gengsi. Orang kalau mampu yo beli, belum mampu ya sabar. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, terbuka peluang jariyah buat kita bangun masjid di Wonosobo. Kalau ada jamaah yang mau ikut andil bangun masjid di Wonosobo, nanti bisa dititipkan juga ke Mas Herman. Boleh angkat tangan Mas Herman di sebelah sana. Nanti beliau mempersiapkan dirinya di sana. Kalau jamaah ada yang mau titip, Ustadz 1 sak semen buat 1 hebel, silahkan aja ibu. Mudah-mudahan jadi peluang jariyah. Dan saya mengundang Majelis Taklim Al-Ahda untuk menengok, melihat langsung amal jariyahnya yang ada di Wonosobo, Masjid Muhammad Al-Fatih. Lantai 1 sudah jadi,
lantai 3 di dak panel besok tanggal 23 Mei. Mohon doa restunya. Tanggal 23 Mei besok kita dak panel beton lantai 3-nya sama finishing lantai 2-nya. Mudah-mudahan Allah jadikan ini jariah buat kita bersama. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ahda, bapak-bapak berkenan nanti menengok jariahnya di Wonosobo. Berapa bis ini kira-kira ya? 10 bis jemaah. Insya Allah kalau 7 bis parkiran masjidnya muat. Maksimal 7-8 bis, tapi kalau 10 bis kayaknya mah belum muat. Mudah-mudahan nanti ditengok jariahnya. Itu dulu jamaah, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya. Sebut nama asal tak asal negara. Barakallahu fikum. Untuk info pagi ini diperoleh infak senilai Rp200.000. Jazakumullah khairan, semoga menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Sekaligus untuk